Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezienda Karani Berkah dari kelas 1 PK 2, jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan manajemen. Penyusunan perencanaan manajemen itu ada 4, yaitu hubungan perencanaan, yang kedua perencanaan strategis dan operasional, yang ketiga langkah membuat rencana operasional, dan keempat perencanaan strategi. Yang pertama, hubungan perencanaan merupakan hubungan yang saling bergantung dan saling berinteraksi dengan fungsi lainnya. Contohnya hubungan perencanaan dengan pengorganisasian dan penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Yang kedua, perencanaan strategis dan operasional adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Perencanaan operasional merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang. Yang ketiga, langkah membuat rencana operasional. Pertama, tentukan hal pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, tunjukkan siapa yang akan mengerjakan penulisan surat itu dan cantumkan namanya. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. Yang kelima, pikirkan dan memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan strategi, merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. 4 fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Yang kedua, organizing atau proses pengorganisasian adalah fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Yang ketiga, actuating and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Yang keempat ada controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang bertanya, Saya ingin bertanya, tujuan fungsi manajemen pengendalian atau controlling apa? Fungsi pengendalian ini bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Fungsi manajemen ini bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Poin ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya,
apa saja fungsi manajemen menurut para ahli? Manajemen menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama itu dari George Robert Terry, adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor istilah fungsi manajemen dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. Menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah proses khas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati. Terus yang kedua itu ada menurut Ricky W. Griffin, itu mendefinisikan fungsi manajemen adalah bagian dari proses pengendalian organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurutnya, efektif dan efisien yang dimaksud adalah agar proses yang dijalankan bisa mencapai target sesuai rencana, terorganisir, dan tepat waktu. Terus yang ketiga ada dari Lawrence A. Appley, berbeda dengan tokoh lainnya. Dia melihat fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya mau bertanya, apa sih contoh dari rencana jangka pendek dalam suatu perusahaan atau instansi? Contoh rencana jangka pendek, misalnya dalam suatu bank, itu dia harus meningkatkan jumlah nasabah hingga 100%. Dan rencana jangka pendek itu biasanya tidak terlalu spesifik. Jelas? Sudah. Baik, itu saja jawaban untuk presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 24/7, I'm thinking about you.